Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai hidrolisis garam, tepatnya jenis garam dan reaksi hidrolisis. Mari langsung saja. Berdasarkan fakta itu bahwa larutan garam bila di dalam air itu ada yang bersifat asam, basa, dan netral. Nah, reaksi itu bisa dikatakan mengalami reaksi hidrolisis itu bila dalam air itu garam akan terionisasi. Dan bila ion dari garam yang telah terionisasi itu tadi dapat bereaksi dengan air, maka hal itu dapat terjadi reaksi hidrolisis. Nah, adapun beberapa kemungkinan reaksi hidrolisis yang dapat terjadi itu yang pertama, ion garam bereaksi dengan air dan menghasilkan ion H+, yang menyebabkan konsentrasi ion H+ itu lebih besar daripada konsentrasi ion OH-, sehingga larutannya itu bersifat asam. Nah, contohnya itu larutan NH4Cl dalam air. NH4Cl terionisasi menjadi NH4+ dan Cl-. Nah, ion garam yang NH4+ ini dapat bereaksi dengan H2O, mengalami kesetimbangan menjadi NH4OH dan H+. Nah, karena reaksinya ini menghasilkan H+, ion H+, maka NH4Cl ini dikatakan bersifat asam. Oke, lanjut. Yang kedua, ion garam bereaksi dengan air dan menghasilkan ion OH- yang menyebabkan konsentrasi ion H+ ini lebih kecil daripada konsentrasi ion OH-, sehingga larutannya itu bersifat basa. Untuk contohnya dapat kalian lihat larutan MgCO3 dalam air, di mana MgCO3 ini akan terionisasi menjadi Mg2+ dan CO3 2-. Nah, ion ion garam CO3 2- ini bereaksi dengan H2O, mengalami kesetimbangan H2CO3 aqueous dan OH-. Nah, karena reaksinya ini menghasilkan OH-, maka MgCO3 ini bersifat basa. Oke, yang ketiga, ion garam tidak bereaksi dengan air sehingga konsentrasi ion H+ dan ion OH- di dalam air itu tidak berubah dan larutannya bersifat netral. Contohnya nih, larutan NaCl dalam air. NaCl ini akan terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Ion Na+ ini tidak dapat bereaksi dengan H2O karena bila seumpama Na+ dan H2O ini bereaksi, itu akan terbentuk NaOH, di mana NaOH ini yang terbentuk itu akan segera terionisasi menghasilkan ion Na+ kembali. Demikian pula dengan Cl-. Ion Cl- itu tidak dapat bereaksi dengan H2O. Karena reaksinya tidak menghasilkan ion H+ dan OH-, sehingga larutan NaCl ini dikatakan sifatnya itu netral. Selanjutnya, ion garam dianggap bereaksi dengan air jika ion tersebut dalam reaksinya itu menghasilkan suatu asam lemah atau basa lemah. Bila garam merupakan hasil reaksi dari suatu asam dengan basa, maka ditinjau dari kekuatan asam dan basa pembentuknya itu ada 4 jenis garam, yaitu yang pertama, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat ini jika dilarutkan dalam air itu akan menghasilkan anion yang berasal dari asam lemah. Anion ini bereaksi dengan air menghasilkan ion OH- yang menyebabkan larutannya itu bersifat basa. Contohnya dapat kalian lihat, CH3COONA itu terionisasi menjadi CH3COO- dan Na+. Nah,
Ion CH3COO- ini bereaksi dengan air membentuk reaksi kesetimbangan. Dapat kalian lihat seperti berikut. Eh, karena hanya CH3COO- saja yang dapat bereaksi dengan air, sedangkan Na+ ini tidak dapat bereaksi dengan air, sehingga dapat dikatakan reaksi tersebut reaksi dari garam yang terbentuk dari asam lemak dan basa kuat ini terionisasi sebagian atau parsial. Karena ya hanya sebagian saja yang terionisasi, hanya pada ion CH3COO-. Karena itu dikatakan terhidrolisis sebagian atau parsial dan bersifat basa. Oke, selanjutnya. Yang kedua itu garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Untuk garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, jika dilarutkan dalam air, itu akan menghasilkan kation yang berasal dari basa lemah. Nah, kation tersebut itu dapat bereaksi dengan air menghasilkan ion H+ yang menyebabkan larutannya itu bersifat asam. Kita lihat contohnya sebagai berikut. NH4Cl itu terionisasi menjadi NH4+ dan Cl-. Nah, ion garam yaitu yang ion NH4+ ini dapat bereaksi dengan air membentuk reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Nah, karena yang ion yang dihasilkan itu NH4+ dan Cl- yang dapat bereaksi dengan air itu hanya ion garam yang NH4+, sedangkan Cl- itu tidak dapat bereaksi. Karena itu terjadi hidrolisis sebagian atau parsial. Dan karena hasilnya itu terdapat H+ itu berarti bersifat asam. Oke, next. Untuk yang ketiga, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Nah, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah ini jika dilarutkan dalam air, itu akan terionisasi dan kedua ion garam tersebut itu dapat bereaksi dengan air. Dapat dilihat contohnya itu NH4Cn terionisasi menjadi NH4+ dan Cn-. Nah, kedua ion garam ini dapat bereaksi dengan air. NH4+ bereaksi dengan air membentuk reaksi kesetimbangan NH4OH dan H+. Dan Cn- bereaksi dengan H2O atau air itu membentuk reaksi kesetimbangan HCN dan OH-. Karena garamnya kedua ion garam itu dapat bereaksi dengan air, itu disebut juga dengan hidrolisis total. Karena kedua ionnya itu, ion garam itu mengalami reaksi hidrolisis dengan air. Oke, selanjutnya. Yang keempat, yaitu garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Nah, ion-ion yang dihasilkan dari ionisasi garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu tidak ada yang berisi dengan air. Karena jika dianggap bereaksi, maka akan segera terionisasi kembali secara sempurna membentuk ion-ion semula. Karena itu tidak mengalami reaksi dengan air. Jadi, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu tidak terhidrolisis. Karena itu, konsentrasi ion H+ maupun ion OH- dalam air itu tidak akan terganggu, sehingga larutannya itu bersifat netral. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata dan lainnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.